di guru-guru dan staf karyawan ZKY. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk saja ke acara. Acara pertama pembukaan yang sedang dibuka oleh protokol. Yang kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Rashid Adido. Pada Ustaz Rashid Adido, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Sampai jam berapa, Bu? Jam 11. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sambutkan oleh Kepala Sekolah SMP Jari. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini tepatnya menyambut tahun Muharram 1443 Hijriah, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan menggali ilmu agama untuk kebaikan kita kelak ke depannya. Dan tak lupa pula kita sampaikan selawat beriring salam kepada junjungan alam kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita kelak bisa berada di surganya Allah bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Suwandi, yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru karyawan SMP YLPI Perhentian Marpayan, dan yang saya selalu support untuk mahasiswa PPL Psikologi Universitas Riau, dan yang paling penting yang sekolah ada Bapak Ibu guru yang selalu mencintai anak-anak Ibu SMP YLPI Perhentian Marpayan. Yang kali ini Bapak Suwandi kita sama anak-anak live sekarang. Jadi anak-anak melihat secara virtual. Jadi ini khususnya kepada anak-anak ibu dan untuk yang berada di ruangan ini. Adanya tema kita untuk menyambut Muharram ini adalah mari berjuang dengan membangkitkan semangat berhijrah menjadi yang lebih baik. Banyak yang perlu kita perbaiki ini ke depan. Dari meraih dunia dan akhirat kita. Yang paling penting bagaimana kita lebih baik dalam memperoleh akhirat yang berkah, akhirat yang selamanya kekal akan kita rasakan ke depan. Jadi anak-anak ibu yang di rumah, tahun ini adalah tahun yang sudah sekian lama tidak kita mengadakan kegiatan Muharram. Jadi insya Allah ke depannya kita akan sambut kegiatan Muharram dengan semangat yang luar biasa agar kelak di tahun berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak ibu yang di rumah yang biasanya dulu sholatnya, ibadahnya masih banyak kendala, baik kendala dari diri sendiri, baik kendala dari lingkungan. Ayo di tahun ini niatkan, ya. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantungnya, niatkan yang baik. Insya Allah ke depan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama untuk mengejar akhiratnya, mengejar surganya Allah. Jadi anak-anak kuatkan, yakinkan niat kita di tahun ini untuk menjadi lebih baik. Dan bagi anak-anak ibu atau kita semua yang sering ada dalam kondisi dilanda ujian, musibah dan sebagainya macam yang membuat kita rapuh, jangan cepat putus asa, jangan cepat rendah semangatnya, karena kita yakin Allah itu maha kaya, maha kasih sayangnya luar biasa, ya rahmatnya itu luar biasa. Tetap terus
berikhtiar, tetap terus berdoa. Karena insya Allah, Allah itu menolong kita. Jadi anak-anak ibu yang di rumah, jangan mudah putus asa. Ujian ini adalah membuat kita lebih dewasa dan lebih baik ke depannya. Dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketika kita bisa melewati ujian ini dengan ikhlas dan sabar. Itu ya anak-anak ibu yang di rumah. Dan kepada kita semua, memang betul yang telah kita sebut selama ini, innamal a'malu binniyat. Memang semua itu sekedar niat. Jadi kalau niat kita lebih baik, insya Allah pertahankan dan teruslah jadi yang lebih baik. Itu saja yang dapat disampaikan. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan kajian Islam dari Pak Ustadz Suwandi, dan mohon juga untuk memimpin kita sedikit untuk rumah tangga Ustadz Suwandi. Nah itu sajalah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya ceramah dan muhasabah yang akan disampaikan oleh Ustadz Suwandi FPD. Kepada Ustadz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP LPI yang alhamdulillah hadir bersama kita. Begitu juga para ustadz dan ustazah, kemudian Bapak Ibu guru yang alhamdulillah juga hadir nyata di depan saya. Begitu juga yang gaib ya, yang ada di rumah, yang lagi nonton baik dalam keadaan posisi dalam kamar mandi dan kamar, karena banyak juga orang yang lihat live streaming di kamar mandi pun di bantainya nengok dengan ceramah Ustaz. Itu makanya memang kenapa? Ya bagian operator kurang jelas ini. Rencananya saya mau berdiri, cuma takut saya lasak. Saya kalau udah berdiri biasanya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau kadang-kadang saya pulang nggak pamitan gitu. Udah. Baik, Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Temanya udah ada, tinggal kita mau bahas temanya. Cuma menurut saya, kalau bikin tema besok-besok agak bagus lah dikit. Ini temanya bukan nggak bagus, cuma nyusahkan Ustaz namanya temanya ini. Kalau bikin tema jangan. Apa temanya ini? Mari berjuang dengan membangkitkan semangat berhijrah menjadi yang lebih baik. Mari berjuang. Mak payah nih. Berjuang inilah sekarang ini yang paling payah. Kan mohon maaf kalau kita marah Allah. Amiknya yang lasang, tawa yang lasang. Ibu jamaah rahimahumullah. Jadi kan memang berjuang ini kan Bapak Ibu jamaah rahimahumullah adalah sesuatu yang membutuhkan keyakinan. Orang tidak akan mau berjuang kalau dia nggak punya keyakinan. Orang nggak mau berjuang kalau dia tidak punya keyakinan. Akan ada orang yang mau berjuang membangun YLPI ini kalau dia nggak punya keyakinan bahwa sekolah YLPI ini bisa menjadi sekolah terbaik di Provinsi Riau. Jangan yakinkan dulu, yakin dulu. Semua dimulai dari keyakinan. Yang paling gampang lah biar mudah nangkap. Ini ada seorang cowok, jeleknya luar biasa. Sudah, ini ada seorang cewek cantiknya luar biasa.
Bagaimana caranya seorang laki-laki ini mau berjuang mengejar perempuan ini? Kuncinya cuma satu. Setelah dia yakin bahwa perempuan ini bakalan mau kepadanya, baru dia mau berjuang. Kalau nggak yakin, nggak mungkin mau berjuang. Betul nggak? Kita kalau nggak yakin, kita bakalan mau nikah, nggak bakalan nikah. Kalau tanya orang, apa kau nggak nikah? Nanti mau kasih makan apa? Begitu banyak warung di Pekanbaru. Bingung dia kasih makanan orang ya. Nikah aja dulu, nanti masalah makan gampang. Udah kita motivasi nih. Cuma dia nggak berdaya. Makanya yakin memunculkan perjuangan. Orang kalau tidak yakin nggak bakalan mau berjuang. Kira-kira begitu ya. Makanya sahabat Nabi sebelum mereka berangkat hijrah, yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah keyakinannya. Makanya kalau nggak karena iman, kalau nggak karena keyakinan berangkat hijrah itu berat. Jalan kaki dari kota Makkah ke Madinah, siapa yang mau? Udah enak-enak di Makkah, ya, ke kampung halaman mereka. Tapi mereka harus pindah dari kota Makkah. Kenapa begitu? Keyakinan mereka merasa terusik. Mereka nggak nyaman di kota Makkah, makanya mereka pindah ke Yatsrib yang berubah jadi Madinah. Dimulai dari mana? Keyakinan. Orang kalau udah yakin ya lah, ada seorang nenek-nenek, mohon maaf, nenek-nenek nabung. Kerjaan nenek-nenek ini cuma ngutin koran, mengutin aqua bekas, lalu kemudian dia kumpul, dia jual. Hasilnya 5.000 dia tabung, hasilnya 5.000 dia tabung, hasilnya 5.000 dia tabung. Sampai pada akhirnya tabungannya mencapai 40 juta. Dia daftar haji. Dan dengan izin Allah, dengan keyakinan nenek itu, berangkat dia. Dimulai dari mana coba? Alhamdulillah. Karena sudah paham, demikian sajalah ceramah kita pada kesempatan kali ini. Gimana? Udah paham belum ini? Belum. Ama nggak makan pagi ini kok nggak paham-paham ceramah. Padahal ceramah saya semudah itu memahaminya ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Jadi dimulai semuanya itu dari keyakinan. Kita ini hidup ini harus yakin. Saya mau cerita boleh? Boleh nggak saya cerita nih? Boleh. Bu, Kepsek boleh saya cerita Bu? Oke, baik. Saya mau cerita Bu Kepsek. Dulu saya ini tinggal di Jalan Amal, jadi penyapu masjid. 2 tahun saya jadi penyapu masjid. Kerjaan saya nyapu masjid aja. Cuma dari dulu saya yakin saya bakalan jadi orang besar. Walaupun ketika itu tahun 2010. Wallahu a'lam kapan saya bakalan jadi orang ini. Pokoknya saya punya keyakinan aja. Saya bakalan punya mobil, saya bakalan punya rumah, saya bakalan bisa mengumrohkan orang tua saya. Itu di tahun 2010. Waktu itu saya masih tukang nyapu masjid. Dari mana itu? Dari keyakinan saya. Keyakinan yang saya tanamkan dari dulu. Tapi kita tahu gili. Ya kan? Karena memang ini semua supaya juga jadi motivasi. Saya ini anak petani, mak saya petani, bapak saya petani, ya kan? Kami 10 orang bersaudara, kan banyak tuh bro, ya kan? Tambah bapak mak saya, jadi timnas kami, luar biasa. 10 orang kami bersaudara. Anak petani, saya sampai tamat dari pesantren tahun 2012, tahun 2010, tahun 2012, itu orang tua saya sepeda motor aja nggak punya di kampung. Bayangin tuh, sepeda motor aja nggak punya. Iyalah karena kehidupan memang. Tapi saya entah kenapa, saya punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bakalan membukakan pintu rezeki. Yang penting yakin. Yakin dulu saya tanami. Akhirnya kita belajar. Kuliahlah saya di UIN. Alhamdulillah dengan izin Allah saya kuliah di UIN. Selesai 3 tahun 3 bulan. Termasuk cepat. Bukan karena saya pintar. Waktu kuliah aja saya melego dosen ya kan. Tolonglah tanda tangani Pak. Nah kenapa dosen itu pun agak baik gitu. Ditanda tangani. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, tamat saya kuliah, saya nyambung kuliah S2. Setelah saya kuliah S2, masih semester 2, dengan keyakinan saya nikah. Waktu itu saya ngajar di SD, gaji saya 700.000. Kalau masuk, kalau alfa sehari
dipotong 25.000, hitung lagi ya kan. Di sini kalau nggak masuk kena potong nggak gaji guru? Hah? Enggak ya? Wah enak kali di sini. Kalau saya dulu waktu ngajar ya, kalau saya alfa potong gaji saya. Jadi waktu itu hampir rata-rata tiap bulan saya dapat gaji 600, 500. Belum pernah saya dapat gaji full. Gak usah saya bilang sekolahnya sekolah mana, gak usah saya bilang kepalanya sekolahnya siapa, dan yang punya sekolah siapa. Pokoknya begitulah ceritanya. Dah, pokoknya gak pernah saya dapat gaji sesuai dengan di surat kontrak tuh. Kadang-kadang pas kita mau masuk tanggal merah lah, ya kan? Atau pas kita mau masuk guru-guru ada acara, itu paling palak kali itu. Mah, awak mau dapat uang, bilang, ya kan? Allah ini jamaah rahimah dulu. Tapi kita yakin aja hidup nih. Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu guru masih guru sebagai pengalaman, karena saya juga guru. Demi menopang ekonomi, akhirnya saya bikin PY. Tahu PY? Tahu nggak PY? Tahu. Oh, digaji apa sih namanya? Kacangnya biasanya malam saya belah-belah dulu. Gitu kan? Itulah demi menopang ekonomi. Dan sampai pada akhirnya, ketika saya semester 2 di S2 saya, akhirnya saya memberanikan diri menikah dengan seorang perempuan. Ketika itu istri saya ngajar di SD, nggak usah saya bilang di SD mana, cuma dia ngomong sama saya, gaji dia itu 2.300.000, gaji saya 700.000. Dalam hati saya, kalau saya nikah berarti dapatan ini kan gitu. Cuma waktu itu nggak aku bilang sama dia, aku diam aja ya kan. Cuma dalam hati aku udah ngitung-ngitung ya kan. Berarti naik pendapatan saya ini, makbul juga nih dalam hati. Akhirnya Bapak Ibu, dengan izin Allah saya nikah dengan dia. Dengan satu motivasi, karena gaji dia lebih besar ketimbang gaji saya, supaya maksud saya hidup saya lebih sejahtera lagi. Akhirnya saya nikah. Setelah saya nikah, wallahu a'lam dan apa ceritanya. 1 bulan kami nikah, berhenti dia ngajar. Waktu dia ngomong, Bang, aku berhenti ngajar katanya. Pokoknya dunia ini udah gelap buat saya. Enggak, saya serius ini. Pokoknya udah kayak bayangkanlah 2.300.000 baru sekali mencicipi. Ya biasa istri saya baiknya luar biasa, suka merakit kan, dibeliinnya baju, kan. Jadi setelah ngomong dia sama saya, mohon maaf Bang, mungkin aku udah nggak sanggup lagi ngajar. Pokoknya ketika itu Bapak Ibu, dunia ini kiamat lah buat saya kan, azab lah hidupku ke depan nih dalam hati kan. Cuma entahlah. Kita yakin saja. Tentu saya sampaikan samanya, kalau seandainya kamu berhenti ngajar, gaji saya cuma sekian, mau nggak kita nikmati ini dalam keadaan syukur? Alhamdulillah, istri saya mau. Makanya saya sayang kali sama istri saya. Kalau ada perempuan lain lebih cantik dari istri saya, nawarkan diri jadi istri yang kedua. Insya Allah, saya mau kalau istri saya membolehkan. Kalau istri saya membolehkan, tapi sampai hari ini belum dibolehkannya. Dia bilang istri saya, abang kalau nikah lagi, aku tengok abang selingkuh, aku kasih abang minum jus katanya. Cuma dalamnya ada racun katanya. Ngeri juga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah nikah akhirnya berjuang bersama. Kebetulan istri saya juga kuliah S2. Ya, berjuang bersama di kampus sampai selesai saya 2017. Istri saya selesai 2018. Ini terus berjuang nih. Terus berjuang. Tapi dengan keyakinan, saya bakalan jadi orang besar. Keyakinan saya itu gak putus-putus. Pokoknya bagaimanapun ceritanya, saya harus jadi orang besar. Yang penting dengan cara yang halal. Ternyata tahun 2017, 2018, kayaknya sinyal itu sudah mulai nampak. Keyakinan kita yang kita tanam bertahun-tahun, Allah pernampakkan. 2018 saya diundang sering keluar kota, ya kan? Belum jadi artis waktu itu, belum jadi artis, ya kan?
diundang keluar kota, sibuk ceramah ke sana kemari. Kita mulai yakin nih, berarti Allah memang membukakan pintu rezeki sampai terjawab tahun 2019. 2010 saya bercita-cita, 2018 Allah nampakkan sinyalnya, 2019 baru terjawab doa-doa yang selama ini. 2019 ada audisi di Pekanbaru yang mau dibawa ke Jakarta, silakan ikut. Maka ketika itu saya nggak mau ikut, tapi kawan saya ngomong ayolah ikut. Ketika audisi saya terlambat, tapi dengan izin Allah walaupun saya terlambat, alhamdulillah saya lolos, nyampe ke Jakarta, bersaing dengan kawan-kawan seluruh Indonesia. Ketika itu ya alhamdulillah dengan izin Allah, karena memang kita orangnya apa adanya. Itulah, bayangkan aja lah, waktu saya berangkat ke Jakarta, waktu itu saya pakai jam tangan mati. Dan orang gak ada yang tahu. Karena asal jumpa dengan orang, saya ginikan jamnya. Supaya dia gak tahu jamku mati kan itu. Malu kali waktu itu. Cuma itulah kita apa adanya. Sampai pada akhirnya, Gilang Dirga, Ramzi tahu jam saya itu mati. Makanya saya dikasih jam tangan. Itulah jam tangan yang saya pakai. Itu yang ngasih itu Ramzi. Harganya 2 juta. Sampai sekarang masih ada di rumah. Bahkan yang paling mahal itu saya dikasih sepatu sama Gilang Dirga. Harganya 4 juta. Cuma nggak saya bawa. Saya tahu saya ceramah di sini ya. Takut kakinya salah masukin, hilang pula sepatu itu ya kan. Nggak saya bawa. Alhamdulillah. Dan dengan izin Allah Bapak Ibu, saya dapat juara 2 gitu loh. Dan saya bisa mengumrohkan orang tua dengan sebuah keyakinan. Makanya keyakinan itu penting ditanamkan untuk kita, untuk anak-anak kita. Jangan pendek, buru-buru. Mau dia buru-buru, kalau punya cita-cita yang pendek, berjuang. Allah pasti memberikan kepada kita yang jauh lebih baik kalau kita mau berjuang. Yang penting dengan catatan, perbaiki kualitas diri. Artinya mengarah yang lebih baik. Jangan jadi guru datang pulang. Itu bukan guru namanya, begurau. Nah, baik. Jadi murid pun begitu. Jadi kalau murid-murid ini, orang ini nonton pulang ya kan? Jadi murid-murid ini, dari murid-murid pun kalau memang mau jadi murid yang luar biasa, walaupun masa pandemi macam begini, tetap belajar. Belajar itu kan banyak. Saya ada sebuah ungkapannya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i coba? Inni ra'aitu wuqufal ma yufsidu. Sesungguhnya saya lihat air, kalau air itu diam yufsidu, air itu bakalan busuk. Ini adalah air. Sudah. Walaupun sebenarnya saya berharap jus ya kan. Ini aja lah contoh. Ini adalah air. Nah, ini air ini, kalau air ini diam saja, setelah terbuka dia diam aja. Sudah 10 hari, 20 hari kemudian, ada nggak yang mau berani minum air ini? Air kalau misalnya sudah terbuka nih, lalu kemudian diam saja air itu, ada 1 bulan, 2 bulan, ada nggak yang berani minum air? Ada. Apa yang kita lakukan terhadap air ini? Air ini kita ambil lalu kemudian kita buang. Sebab kenapa? Air ini sudah rusak. Kata Imam Asy-Syafi'i, kehidupan orang kalau diam aja, nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau hijrah, sama kayak air yang busuk. Air kalau sudah diam aja, air kalau sudah busuk, dibuang orang di comberan, nggak dipakai orang, nggak diminum orang. Tapi air, kalau airnya itu bersih, semua orang minum. Pejabat minum, orang kaya minum, orang miskin minum, orang pintar minum, orang bodoh minum, semua orang minum. Jadi hidup kita ini harus seperti air yang bagaimana? Air comberan atau air yang bersih. Kalau kita ingin menjadi air yang bersih, maka jadilah air yang mengalir. Air yang mengalir orang berani mandi. Air yang mengalir orang berani ambil wudhu. Air yang mengalir orang berani dia minum dari air itu. Tapi kalau air yang diam, air yang busuk, orang tidak bakalan berani mengambil.
Sebab kenapa? Air itu busuk. Begitulah kehidupan kita. Kita ini nggak bakalan pernah dipakai orang kalau kita ini seperti air yang busuk. Tidak ada kualitas hidupnya. Disuruh kerjakan tugas nggak selesai. Disuruh jadi TU nggak selesai. Disuruh jadi apa namanya? Guru bahasa Arab nggak selesai. Disuruh jadi apa nggak selesai. Jadi gimana lagi? Cuma satu saran saya, Bu Kepse, campakkan. Udah dilatih berulang-ulang, nggak paham-paham. Memang begitu hidupnya. Artinya kalau memang sudah kita mau latih, inilah makanya semangatnya berjuang Tuhan. Mari berjuang. Namanya mari berjuang. Pertama dimulai dari keyakinan, yang kedua baru berjuang. Setelah berjuang, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Orang yang berjuang pasti hidupnya lebih baik ketimbang orang yang tidak berjuang. Percaya nggak nih? Percaya nggak nih? Ragu aja jawabannya. Orang yang berjuang pasti akan berjuang. Makanya Al-Quran menyebutkan alladzina amanu wa azaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, mereka yang hijrah, mereka yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, maka Allah a'zamu darajatan. Allah memberikan kepadanya derajat yang lebih tinggi. Kepada siapa? Orang beriman, orang yang jihad, lalu kemudian orang yang hijrah. Sedangkan Abu Jahal nggak mau hijrah, nggak mau beriman, hina, betul? Siapa lagi? Abu Lahab yang nggak mau hijrah, nggak mau berjuang, hina. Lalu siapa lagi? Ada lagi Utbah bin Rabi'ah, nggak mau berhijrah, nggak mau berjuang, nggak mau beriman, hina. Ada lagi namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah bosnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi Umayyah bin Khalaf pada akhirnya menjadi manusia yang hina karena nggak mau beriman, nggak mau berjuang, nggak mau berhijrah. Oleh karena itu, semua murid-murid dimanapun kalian berada, yang penting ada di alam gaib, sudah di rumah kalian masing-masing. Berjuanglah, nak, berjuang untuk membahagiakan orang tuamu. Walaupun kamu SMP, bercita-citalah seperti siapa namanya, Neil Armstrong, ya kan? Atau bercita-citalah misalnya, cita-cita saya menjadi, nggak usah kayak Pak Jokowi lah, yang lain aja lah, ya kan? Jadi presiden berat. Tengok tuh, kerjaan presiden cuma PPKM aja kan. Sekarang ini tugas presiden keren tuh, ya kan? Hari libur bisa diundur, ada aja ya kan, biasa. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berjuang kalian, jangan jadi orang yang diam. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Imam Asy-Syafi'i lanjutan syairnya, insal qaba wa illam yajri yusib. Kalau air itu mengalir, maka air itu akan dipakai oleh orang, wa illam yajri lam yusib. Tapi kalau air itu diam, nggak ada manfaat dan gunanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahkan pepatahnya Imam Asy-Syafi'i ini, kata-katanya itu disambung lagi. Kata beliau begini, watin bukatirki fi amakini. Tanah, ya kan? Tanah yang ada emas di dalamnya sama dengan tanah-tanah yang di sini. Kapan emas itu berarti? Tak kala emas itu sudah dibawa ke pasar. Kapan hidup kita ini berarti? Tak kala kita sudah mau memindahkan diri kita. Makanya guru-guru di sini pun boleh aja hijrah. Kalau misalnya gaji di sini kurang cocok, cuma cari tempat yang lebih cocok. Jangan pindah dari sini bukan karena gaji, tapi karena kita nggak punya kualitas. Karena dimanapun orang bisa berhasil, dimanapun orang bisa gagal. Betul nggak? Saya ulang sekali lagi. Ini kata-kata bagus. Dimanapun orang bisa berhasil dan dimanapun orang bisa. Saya ulang sekali lagi. Kurang paham nampaknya. Ada sarapan, Bu? Ya, masalah aku belum sarapan aku nih, ya kan? Belum yang kedua kali gitu. Dimanapun orang bisa berhasil dan dimanapun orang bisa gagal. Ya, dimanapun orang bisa berhasil, dimanapun orang bisa gagal. Di sekolah ini, saya yakin dan percaya ada orang yang berhasil. Tapi dari sekolah ini juga ada orang juga yang gagal.
Tergantung siapa? Tergantung sekolahnya atau tergantung kitanya? Tergantung kitanya. Tergantung sekolahnya, tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Jangan salahkan sekolah gara-gara di LPI anak saya nggak pintar-pintar. Bukan di LPI yang salah. YLPI ini berkualitas. Aku udah banyak dengar tentang YLPI ini. Ya kan? YLPI ini berkualitas. YLPI ini is the best. Bukan guru-gurunya yang salah. Ya kan? Tergantung kitanya. Mau nggak kita belajar dengan sungguh-sungguh? Mau nggak kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh? Banyak sekolah, mohon maaf, sekolahnya biasa. Tapi karena murid ini luar biasa. Dari sekolah yang biasa menjadi sekolah yang luar biasa. Tergantung siapa? Tergantung murid. Saya pernah nonton film India. Kebetulan saya hobi nonton film India karena saya ngerti sebagian. Dan saya insya Allah bisa bahasa India. Termasuk bahasa India yang saya paham itu adalah Ye satihi arihi mutani patihi saliman jaga lima buku jatihi. Ayo mati duku dunia itu kahuna piari. Insya Allah. Pasti nggak paham kan? Nggak paham kan? Paham nggak? Nggak paham. Kalau saya insya Allah sama nggak paham juga. Ada film India, menurut saya menarik. Jadi ada kisahnya ini, seorang jenderal perempuan ya, seorang perempuan jenderal, lalu kemudian dia diutus untuk menjadi kepala sekolah. Betul nggak? Menginspirasi itu film. Saya nonton itu. Saya tengok sampai habis itu film. Luar biasa. Ada seorang kepala sekolah yang diutus, dia jenderal. Lalu diutus menjadi kepala sekolah. Awalnya dia datang ke sana, dia tengok sekolah semua berantakan, lalu kemudian keadaannya berantakan, sampai pada akhirnya sekolah itu mampu bangkit dia buat, bahkan sekolah itu menjadi indah, sekolah itu menjadi juara. Gara-gara apa? Pribadi. Dan murid-muridnya bisa menjadi murid-murid yang kompak, cerdas, dan lain sebagainya. Guru-guru yang awalnya menyepelekan, akhirnya tengok, ada nggak guru yang dicampakkan? Ada guru yang dicampakkan. Kalau guru, ya balik lagi, biasa lah kan. Guru-guru yang apa ini kan penjilat ini memang kayak gitu. Jadi campakkan balik lagi deh, mungkin itu. Bapak Ibu guru majelis dulu yang saya hormati. Mungkin cakap saya ini agak kasar, ya kan. Tapi inilah fakta kehidupan kita. Bahwa film India itu mengajarkan kepada kita. Seorang guru, dia lihat sekolah yang hampir berantakan, bahkan semua atap-atapnya roboh. Tapi dengan izin Allah, dengan semangat dia dalam kisah film itu, akhirnya sekolah itu menjadi istimewa, menjadi sekolah favorit. Semua murid-muridnya patuh dan hormat kepada guru-gurunya. Yang awalnya mereka saling saling lempar tugas, main-main, pura-pura. Artinya apa? Tergantung pribadi. Nabi Muhammad Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah punya keyakinan, beliau berjuang, lalu kemudian sampai di kota Madinah. Apa yang beliau lakukan coba? Kota Madinah yang awalnya nggak dikenal orang, kota Yasrib yang awalnya tidak ditengok orang, kota Yasrib yang awalnya dicemooh orang, akhirnya kota Madinah Al-Munawwarah menjadi salah satu kota menjadi kunjungan orang di seluruh dunia dengan sebab Rasulullah mengobati. Begitu luar biasanya. Sampai hari ini, siapapun yang ingin, pasti kita semua ingin berangkat ke Madinah. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kepingin berangkat ke Malaysia atau diberangkatkan ke Makkah? Jawablah, kan kayak enggak. Ya kan? Kita ingin berangkat umroh atau berangkat ke Malaysia? Hampir semua kita berangkat umroh. Dan di sini guru-guru yang belum berangkat umroh, saya kasih doanya supaya cepat berangkat. Insya Allah habis pandemi ini berangkat. Doanya itu cuma dua. Satu baca surat Yasin, yang kedua baca surat Al-Waqiah. Apa? Baca surat Yasin, baca surat Al-Waqiah. Doa kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berangkat umroh. Jangan tinggalkan selama 1 tahun. Ya Allah, saya ingin berangkat haji. Ya Allah, saya ingin berangkat umroh. Yang dua, apa tadi? Surah Yasin dan surah Al-Waqiah. Kalau udah setahun dibaca itu nggak berangkat juga, maka pakai surat yang lain, surat tanah, surat rumah, ya kan, surat apa yang ada lah. Baca itu, tengok mana kira-kira mau dijual, jual cepat, insya Allah berangkat. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Jadi inilah, yakin, juang, setelah itu ada perubahan. Betul? Nabi setelah berjuang ada perubahan. Kita pun kalau yang berjuang, saya yakin ada perubahan. Perubahan nggak untuk sekolah, untuk diri kita.
tapi dengan catatan harus sesuai tema lah, harus berdua. Makanya lagu Roma Irama itu betul. Berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa. Saya sebenarnya hafal lagunya, cuma takut saya jadi penyanyi. Saya kan ustaz, bukan penyanyi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan di tahun baru Hijrah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa? Hah? Oh, mungkin saya minta protokol aja lah yang doa ya. Ya. Nggak, aku nengok dari gaya dia kayaknya cocok dia mendoa kesempatannya. Siapa namanya? Wahyu. Masih mahasiswa. Punya pacar? Ada? Enggak, jujur aja, ada nggak kau punya pacar? Ada. Tengoklah wajah dia aja pas-pasan punya pacar ya. Ya, tanda tuh ayo, suruh aja. Kan? Ustaz doakan kau mudah-mudahan kau jadi orang sukses presiden. Amin. Tapi kalau sukses kau biasa jangan pula kau emosi dengan Ustaz ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sama kita wajah Ustaz dulu kayak waktu kuliah persis lah, lebih parah lagi Ustaz. Serius. Dulu saya kuliah sepatu saya cuma satu aja. Kau sepatumu berapa? 2 Ustaz. 2. Ustaz cuma 1, bayangkan 2 yuk. Tapi alhamdulillah kita punya keyakinan. Jadi Wahyu punya keyakinan, guru-guru yang lain juga begitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya bukan tidak mau muhasabah. Sudah, bukan tahu tidak mau muhasabah kesempatan kali ini. Bapak Ibu, mulai dari tadi malam sampai nanti malam, jadwal saya itu 9 tempat. Saya dari tadi pagi subuh jam 4 lewat udah berangkat dari rumah. Habis itu tadi acara di SMA Negeri 7. Habis SMA Negeri 7 kemarin. Habis dari kemarin nanti mau ceramah di 4 tempat lagi. Ada yang mau gantikan saya? Sedangkan suaraku udah mau habis nih. Ya kan? Nah, makanya ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan semua kita bisalah bertafakur ya. Bertafakur masing-masing. Intinya kalau kita pengen berubah, berjuang. Itu aja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana wassir lana muradana wa qadi hawaijina fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami kekuatan sehingga kami bisa mengajar murid-murid kami dengan ikhlas ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirilah pandemi ini ya Allah. Ya Allah, siapapun orang yang bermain-main di pandemi ini ya Allah, berikan kepada mereka hukuman yang setimpal ya Allah. Berikan kepada mereka azab yang sengsara ya Allah. Ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami. Selamatkan pandemi ini ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Anak kami anak yang soleh dan solehah. Kalau kami punya hutang ya Allah, berikan jalan untuk melunasinya. Kalau kami punya masalah, berikan kepada kami jalan solusinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara kami yang punya saudara, anak, kakak, abang, orang tua yang sedang dalam keadaan sakit, berikan ya Allah kesembuhan kepadanya. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya sampaikan anak-anak. Dan jangan lupa, kalau ingin melihat ceramah-ceramah Ustaz, nanti lihat saja di YouTube resmi saya, namanya Ustaz Suwandi Aksi. Saya ulang sekali lagi, nama YouTube resminya adalah Ustaz Suwandi Aksi. Dan ceramah kita di sini sudah direkam. Insya Allah kalau bagus nanti kita masukin dulu. Nanti kita cek dulu, ya. Kita cek bahwa ini acaranya di SMP YLPI, ya. Acaranya di SMP YLPI. Gimana? Udah direkam? Gak ada masalah. Kalau nanti mungkin bisa diupload. Nanti diupload sama tim ibu guru. Ditengok saja HP-nya. Namanya Ustaz Suwandi Aksi. Gratis kok. Ya yang penting punya paket ya kan. Kalau enggak di sekolah ini kan ada.
minta tolong subscribe kan dulu satu ya kan. Saya doakan yang subscribe mudah-mudahan naiklah gaji guru-guru YLP. Ya kan, agak 1 juta satu orang naik gaji. Ya. Kita kan nggak tahu, mana tahu gitu. Siapa yang gimana? Oh ya, untuk anak-anak pesannya adalah semangat belajar, ya, jangan kendor. Hidup ini anak-anakku sekalian adalah perjuangan. Siapapun yang berjuang dia akan berhasil. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan begitu. Ini pepatah yang saya hafal dari dulu dan ini adalah kata-kata yang saya pegang dari dulu. Kata Al-Mutanabbi meninggal tahun 311 Hijriah. Apa kata dia? La yuslamu salafar rokiki minal azza hatta yazuku ala zawadi bi innadam. Kalian tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil di atas dunia ini sampai kalian rasakan tubuh kalian hancur berantakan gara-gara mengejar cita-cita. Kejar cita-citamu, jangan pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita Tuhan YLP. Semoga ini dapat membangkitkan semangat kita untuk berhijrah. Demikian acara kita. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.